Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy, asik. Oke, di video sebelumnya kita udah bahas determinan, terus juga inverse, PDKT sedikit. Jadi buat yang belum tahu, yuk PDKT dulu, belajar dulu video atau playlist di pojok kanan atas. Udah disediain tuh, tinggal klik aja. Senggol dulu tuh yang di sana, gitu ya. Oke, persamaan matriks ya. Kita berlanjut ke ini. Kenapa? Karena tadi di sifat-sifat inverse sebelum video ini itu ada yang namanya kita sebut persamaan matriks. Nah, kira-kira untuk persamaan matriks contohnya tuh begini gitu ya. Tadi kan ada AX sama dengan B, terus XA sama dengan B gitu ya maksudnya. Nah, kita bahas dulu untuk kasusnya AX sama dengan B. Oke. Nah, diketahui matriksnya ya, seperti yang tertera di layar, tidak perlu saya sebutkan, dan juga B. Nah, jika persamaan matriks yang diminta AX sama dengan B, oke, maka tentukan nilai dari matriks X. Nah, ini biasanya soal persamaan matriks, gitu ya. Nah, kita masih ingat sifatnya, ya, mungkin kita PDKT dulu. Jadi kalau misalkan kita mau cari X dari perkalian matriks seperti ini, maka si A ini kita pindahkan. Kalau dipindahkan maka jadi kebalikannya gitu ya, inverse. Sehingga ya A inverse kali B. Kenapa A inverse-nya nggak ditaruh di belakang? Kita samakan dengan yang letak sebelumnya. Ya, kita samakan dengan letak sebelumnya. Di sini matriks A-nya pertama, maka A inverse-nya juga harus pertama dari B. Gitu maksudnya ya. Oke, A inverse kali B. Berarti kita harus mencari nilai A inverse-nya dulu nih, gitu ya. Nah, kita cari dulu determinan ya. Ya, determinannya adalah ya, di video sebelumnya senggol dulu tuh di pojok kanan atas. Jadi determinannya kita cukup mencari diagonalnya ya. Diagonalnya dikalikan lalu dikurangi diagonal elemen lainnya. Itu maksudnya. Jadi 2 kali 1 gitu ya. Dikurangi 1 kali 1. 2 kali 1 ya 2, dikurang 1 kali 1 ya 1. 2 kurang 1 ya 1. Waduh, determinannya enak nih, 1 gitu ya. Nah, sekarang kita cari inverse matriks A. Oke. Nah, ini saya langsung ya. Jadi, A inverse itu adalah 1 per determinan dikali adjoinnya. Nah, adjoin masih ingat ya. Jadi, kita tukeran posisi. Sebentar. Nah, masih ingat ya adjoin. Jadi adjoin itu kita tukeran ya posisi, si 2 kita tukar ke 1, si 1 kita tukar ke 2. Nah, selain yang tukeran nih, kayak diagonal lainnya nih, si 1 dengan 1, cukup kita tambahkan negatif di depannya gitu maksudnya ya. Oke. Itu yang dimaksud dengan adjoin matriks. Ordo 2 kali 2. Jadi 2 dengan 1 tukeran. Selain yang nggak tukeran, ya, yang nggak tukeran ini nih, kita tambahin negatif di depannya. Ya, jadi 1, nah seperti ini nih. Ya sudah, masih ingat dengan perkalian skalar? Nah, kalau skalar, ya, konsep keadilan, jadi kita kalikan skalarnya dengan setiap elemen. Nah, karena ini per 1, enak banget gitu ya. Maka ya udah hasilnya ya adjoinnya gitu, karena determinannya 1 gitu. Nah, kita tulis matriks B-nya di sini 1, 3, 1, 4 ya. Nah, perkalian matriks. Oke, masih ingat? Mungkin saya ingetin lagi buat yang belum tahu, langsung cek juga tuh. Senggol dong video pojok kanan atas supaya kalian paham. Ya, jadi X sama dengan, oke. Mungkin saya, nah, kita kalikan yang pertama, 1 baris pertama dulu nih, kita kalikan. Ya, dengan kolom pertama. Oke. 1 kali 1, 1 ya. Ditambah. Ya, perkalian matriks nih. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Nah, ini untuk elemen pertama. Sekarang elemen yang kedua. Elemen yang kedua masih baris pertama, kita kalikan dengan kolom kedua.
Ya, 1 kali 3. 3 ya. Ditambah negatif 1 kali 4. Negatif 4. Tuh, ya. Oke, kita udah selesai urusannya dengan baris pertama, gitu ya. Next, kita ke baris yang kedua. Nah, baris yang kedua ini nih, min 1 dengan 2. Ya, untuk baris kedua, elemen pertamanya kita kalikan dengan kolom pertama. Jadi negatif 1 kali 1. Negatif 1. Ditambah 2 dikali 1. 2. Gitu ya. Oke, sekarang kita beranjak ke kolom yang kedua nih. Ya. Kolom yang kedua. Oke. Min 1 kali 3. Negatif 3. Ditambah 2 kali 4. 8. Nah, kira-kira begitu tuh. Nah, jadi kita sederhanain. 1 ditambah negatif 1. Nah, nih, kalau ada tanda yang nggak sefrekuensi, maka hasilnya negatif ya. Berarti ini jadinya, kalau ini nggak sefrekuensi ya, maka hasilnya negatif tandanya. Berarti 1 dikurang 1 jadinya ya. 1 dikurang 1. Berapa tuh? 0 ya. 0. Sekarang, saya selalu mengerjakan kolom ya. Jadi per kolom gini, bukan per baris. Ya, jadi jangan heran. Min 1 tambah 2. Ya, sama aja 2 dikurang 1, maksudnya gitu. 1 ya. Oke, sekarang 3 ditambah negatif 4. Nah, ada tanda yang nggak sefrekuensi, maka hasilnya negatif. Jadi 3 dikurangi 4 gitu ya. Berapa tuh? Min 1 ya. Punya utang 4 baru dibayar 3, sisa utang 1 gitu maksudnya. Nah, yang terakhir, min 3 tambah 8 atau sama aja 8 dikurang 3. Berapa? 5. Nah, ini matriks X-nya. Jadi untuk matriks X-nya adalah 0, 1, min 1, dan 5. Gitu maksudnya ya. Jadi kalau kira-kira kalau tulisan rapinya begini. Nah gitu ya. Jadi matriks X-nya 0, min 1, 1, dan 5. Gitu ya cara mencarinya. Jadi yang pertama kalau kita mau letakin A inverse-nya ini, lihat di sebelumnya. Kalau A-nya di depan, maka A inverse-nya juga ikut di depan dari B, gitu ya. Kalau dia di belakang, misalkan XA, gitu ya, maka nanti A inverse-nya ditaruh di belakang B. Jadi ikut yang awalnya, gitu maksudnya. Nah, ada lagi contoh seperti ini. Jadi kalau tadi, ya, kita diketahui matriksnya, terus diminta sifatnya, persamaannya apa. Tapi kalau ini kita harus menerka-nerka gitu ya. Nah, ini matriksnya persamaannya apa nih? AX atau XA gitu maksudnya. Nah, di sini ada 2, maka tentukan. Nah, ini matriks ABCD-nya apa gitu ya. Terus biasanya di persamaan matriks ada permintaan, kita suruh mencari suatu nilai dari matriks yang sudah diketahui gitu. Nah, yang pertama kita cari dulu matriks A, B, C, D ini. Nah, sekarang kita harus menebak dan menerka alias PDKT apakah ini persamaannya AX sama dengan B atau XA sama dengan B. Nah, kita misalkan dulu ya. Jadi ada matriks nih tadi ya yang ini. Nah, kalau yang depan ini udah pasti A ya. Gitu ya. A. ABCD pasti matriks yang ditanya X aja gitu ya, sama dengan sisanya B. Oh, ternyata bentuk persamaan matriksnya AX sama dengan B gitu ya. Berarti nanti untuk mencari X adalah A inverse kali B gitu. Nih, begini. Gitu ya. Ingat kalau di awalannya sebelumnya dia A-nya di depan, maka inverse-nya juga nanti ikut di depan seperti ini. Kalau dia XA, maka nanti mencari X-nya B, A inverse-nya yang di belakang. Gitu ya. Oke, kita cari dulu ya determinannya, biar bisa cari inverse-nya. Nah, determinan matriks A itu adalah, ya udah kita tinggal kalikan aja. 6 dengan min 3, lalu dikurangi diagonal elemen lainnya.
Nah, sehingga kira-kira begini, 6 dikali min 3 dikurang 2 kali 1. 6 kali min 3, min 18. 2 kali 1, 2. Negatif ya dikurang. Jadi, min 18 dikurang 2. Ya, hasilnya min 20 alias punya utang 18, ngutang lagi 2 gitu maksudnya. Nanti artinya minus 20. Oke, sekarang kita cari inverse-nya nih. Kita langsung cari aja ya. Nah, ini saya langsung. Jadi kayak seperti tadi. Jadi determinannya kan minus 20. Untuk adjoinnya, ya ingat. Yang pertama kita tukar posisi dulu. Diagonal yang ini, utama gitu ya. Kita tukar posisinya. Selain daripada itu, yang nggak bertukaran, kayak diagonal 2 dengan 1 ini, kasih negatif di depannya. Jadi, seperti ini jadinya. Harusnya di sini 6, karena tukeran, jadi min 3 duluan, baru 6. Si 2 dan 1 nggak tukeran, maka kita tambahkan negatif di depannya. Itu maksudnya adjoin. Nah, ingat perkalian skalar, ya konsep keadilan. Jadi, kalau misalkan 1/20 di depan, maka seluruhnya di dalam elemennya itu harus per 20 juga gitu ya, per min 20. Kira-kira begini. Nah, di sini saya tulis juga nih matriks B-nya gitu ya. Matriks B itu sama dengan 20, 10, 40, 60. Disederhanakan nggak? Oke, nanti dulu deh. Kita cari aja dulu si perkalian matriksnya. Mungkin, oke. Perkalian matriksnya ya. Oke, kita cari dulu perkalian matriksnya di sini ya. Masih ingat konsep perkalian dua matriks? Kalau belum paham, senggol dulu dong di pojok kanan atas gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita mau cari elemen pertama, ya kita fokus ke baris pertama dulu nih. Kita kalikan dengan kolom pertama. Oke. Min 3 per min 20 dikali 20 berapa sih? Ya, min ketemu min positif ya. Berarti nanti ini jadinya 3/20 kali 20 berapa? 3 gitu ya. Sekarang ke yang kedua nih, min 2 per min 20. Oke, ini sama aja 2/20. Kenapa? Negatif ketemu negatif hasilnya positif. 2/20 dikali 10. Nah, coba ya. 2/20 dikali 10. 10, ini sisa 2 ya, di sini ya. Gitu ya. 10/20 itu sama aja 1/2 gitu maksudnya. Ya. 1/2 kali 2 jadi 2/2. 2/2 berapa sih? 1 gitu. Oke? Jelas ya? Itu yang pertama nih untuk kolom yang kolom lagi. Baris pertama kolom kedua. Sekarang kita beranjak kepada baris pertama kolom kedua. Oke. Ya, karena ini min, jadi ini positif ya, jadi 3/20. 3/20 kali 40. Oke, 3/20 kali 40. 40 kita bisa bagi dengan 20 ya. Sisa berapa? 2. 3 kali 2, 6 gitu ya. Di sini 6. Ditambah 2/20 ya. Ini karena negatif ketemu negatif positif. Jadi saya bacanya 2/20. 2/20 kali 60. Oke, 2/20 kali 60. Oke, 60 kita bisa bagi dengan 20 ya. Sisa berapa? 3 gitu ya. 2 kali 3, 6. Gitu ya. Oke, kita udah selesai di baris pertama nih, gitu ya. Saya hapus dulu nih. Oke. Kita udah mengalihkan baris pertama dengan setiap kolom. Sekarang kita kalikan baris kedua dengan setiap kolom. Oke. Nah, ini min 1 per min 20. Ini positif ya. Berarti nanti jadinya 1/20. Oke, 1/20 dikali 20. Oke, 1/20 dikali 20. Nah, ini kan bisa dibagi nih. 20 bagi 20 berapa? 1. 1 kali 1 ya 1 gitu ya. 1 ditambah.
Nah, ini positif, ini negatif. Berarti hasilnya tetap negatif ya. 6 per min 20 kali 10. Oke. 6 per min 20 kali 10. Ini bisa kita bagi ya. 10 bagi 20, sisa 2 di bawah ya. Karena setengah gitu maksudnya. 6 dibagi negatif 2. Negatif 3. Oke, itu maksud untuk yang kedua. Oke, sekarang kita langsung ke perkalian ya. Baris kedua dengan kolom kedua. Ini kita abaikan aja nih. Nah, sekarang 1 per 20 dikali 40. Oke, 1 per 20 dikali 40. Nah, 40 bisa kita bagi dengan 20 ya. Berarti sisa 2. 2 kali 1, 2. Gitu ya, ditambah. Sekarang 6 per min 20 dikali 60. Oke, 6 per min 20 dikali berapa nih? 60. Oke. 60 bagi min 20. Tuh ya. Sisa negatif 3. 6 kali negatif 3. Negatif 18. Nah, matriksnya kita sederhanain ya. Saya ke sini. 3 tambah 1. 4 gitu ya. 6 tambah 6. 12. Terus 1. Nah, ini nih nggak sefrekuensi nih, tambah-tambah negatif. Berarti kita ubah jadi negatif. 1 kurang 3. Berapa tuh? Min 2. Sekarang 2 negatif 18. Oke. Berarti nih nggak sefrekuensi. Kita ubah tandanya. Positif ketemu negatif. Negatif. Jadi nanti 2 dikurang 18. Sehingga 2 kurang 18. Punya utang 18. Baru dibayar 2. Sisa utang negatif 16. Jadi ini matriksnya ya. 4 min 2, 12 min 16. Jadi kalau tulisan rapihnya kira-kira begini. Nah, 4, 12 min 2, negatif 16. Nah, berarti artinya apa di sini? Ya, kalau kita samain, nah, X-nya tadi kan matriks ini, A, B, C, D. Kalau kita samain ya, kesamaan dua matriks, buat yang belum tahu, langsung senggol dulu tuh video pojok kanan atas ya. A-nya itu sama dengan 4, B-nya sama dengan 12, C-nya min 2, D-nya min 16. Kira-kira begini. Oke. Jelas ya, jadi untuk yang A, matriksnya adalah 4 min 2, 12 min 16. Atau kita samakan kedua matriksnya sehingga mendapatkan setiap nilainya, yaitu A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 12, C-nya min 2, dan D-nya min 16. Oke, sekarang kita tentuin yang B. Tentukan nilai A, B, C, D, dijumlahkan gitu ya. Nah, tadi kita udah dapat A sama dengan 4, B-nya sama dengan 12, C-nya sama dengan min 2, dan D-nya sama dengan min 16. Udah deh, kita jumlahin aja gitu ya. A plus B plus C plus D adalah 4, ditambah 12, ditambah negatif 2, ditambah negatif 16. Oke, kita kerjain satu-satu nih. 4 tambah 12 berapa? 16. Nah, di sini ada dua tanda yang tidak sefrekuensi gitu. Jadi 4 kan positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Berarti ini nanti negatif 2. Ada lagi dua tanda yang enggak sefrekuensi, positif ketemu negatif, hasilnya negatif. Berarti di sini negatif 16. Nah, kita lihat nih. Di sini ada 16 dikurangi 2 dikurangi 16 gitu ya. Berarti 16 dikurang negatif 2 dikurang 16. Punya utang 2, nambah lagi 16. Jadi utangnya ada 18. Jadi 16 dikurang 18 berapa? Negatif 2. Oh, jadi nilai A plus B plus C plus D itu adalah negatif
2. Jadi kalau tulisan rapihnya begini. Gitu ya. Negatif 2. Nah, jadi seperti itu kasusnya untuk persamaan matriks. Ya, jadi yang pertama sesuaikan dulu apa yang ditanya. Kalau misalkan di sini AX sama dengan B, maka untuk mencari X, inverse-nya kita seletakkan di awal sebelumnya. Jadi nanti A inverse kali B. Gitu ya, begitupun kalau XA gitu ya. Kalau XA ya sama dengan B, maka kalau kita naruh A inverse-nya itu seletak gitu ya. X sama dengan B kali A inverse gitu ya. Itu maksud persamaan matriks seperti itu. Oke, itu aja. Sekian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya menjadi video pembelajaran matematika yang santuy pokoknya. Oke. Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.